Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Pembacaan kali ini untuk melihat gambaran besar suasana asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius ya. Ini untuk melihat bagaimana di sepanjang bulan April 2024. Nah, tapi sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Nah, jadi kalau mari tangkap begini, nampaknya Aquarius ini tuh seperti orang yang sering bertanya-tanya gitu ya. Dia sering bertanya-tanya, ini hubungan asmaraku ini tuh kayak gimana ya, gitu loh. Ya, tentang asmara ini tuh cukup menyita perhatiannya Aquarius begitu. Jadi di sini bisa Aquarius seperti menghadapi problem, merasa menghadapi problem di situ. Kok kayaknya hubungan percintaan ini tuh seperti tidak mulus gitu ya. Seperti kok nampaknya banyak tantangannya kayak gitu. Ya. Jadi mungkin di sini juga Aquarius sebenarnya masih terikat pada mungkin pengalaman-pengalaman masa lalu yang kurang enak. Atau di sini tuh bisa Aquarius masih terikat kepada keinginan untuk lebih fokus dulu kepada diri sendiri gitu ya. Jadi mungkin di sini tuh Aquarius yang katakanlah ya ini tuh belum siap. Ini tuh belum siap untuk membuka lebar-lebar pintu hatinya Aquarius menerima seseorang hadir dalam hidupnya Aquarius. Nah kayak gitu ya. Dan kalaupun Aquarius saat ini sudah punya seorang pasangan, tapi ya seperti kata Mari tadi, Aquarius akan bisa merasa bertemu dengan tantangan dalam relationship bersama si pasangan gitu ya. Dan situasi ini tuh situasi yang bikin Aquarius jadinya kayak banyak ya tersita energi gitu ya, tersita waktunya Aquarius kayak gitu. Jadi seperti si pasangan ini nampaknya tidak mau memahami, tidak mau mengerti Aquarius ini tuh fokusnya saat sekarang kemana. Nah begitu ya. Jadi walaupun Aquarius sudah punya pasangan, tapi pasangan ini tuh bukannya menjadi supporter bagi Aquarius, tapi justru si pasangan ini bisa jadi penghalang justru ya bagi Aquarius. Nah begitu ya. Dan ini nanti bisa ya, sebenarnya si pasangan itu tuh hanya sedang menunjukkan rasa cintanya kepada Aquarius, rasa sayangnya dia kepada Aquarius. Tapi di sini tuh bisa Aquarius seperti yang justru merasa jengah gitu ya, ngelihat si pasangannya ini gitu loh. Kayak merasa jengah dia. Jadi yang udah deh, kamu gak usah dulu sibuk chatting aku, kamu gak usah dulu sibuk teleponin aku gitu ya. Kamu jangan nempel-nempel dulu, biarkan aku fokus dulu nih pada pekerjaannya aku. Biarkan aku fokus dulu nih pada tanggung jawabnya aku, misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak Aquarius itu tuh lagi butuh ini ruang sebebas-bebas mungkin dari si pasangannya. Jadi kayak kasih dulu aku jarak ya, kasih dulu aku jarak seperti itu. Jangan dulu dipecahkan fokusnya aku untuk kamu. Nah kayak gitu ya. Jangan dulu sita perhatianku ini untuk kamu gitu loh. Ya ini loh ada yang penting yang saat sekarang mau aku tuntaskan, mau aku rampungkan gitu ya. Nah jadi di sini karena kayaknya memang juga mungkin Aquarius nggak ngomong secara langsung ya sama si pasangan,
Bisa-bisa Aquarius hanya tunjukin dari gaya-gayanya Aquarius. Tapi ketika Aquarius nunjukin dengan gaya-gayanya Aquarius, si pasangan ini tuh bisa-bisa dia tidak mengerti, ataupun kalau dia mengerti Aquarius lagi butuh jarak dengan dia, di sini tuh Mari rasa dia nggak akan mau ngasih jarak gitu loh. Nggak akan mau dia, maunya dia tuh nempel terus sama Aquarius. Karena Mari lihat untuk saat ini tuh dia kayak sedang menunjukkan ya itikadnya dia. Bisa-bisa orang ini tuh justru kayak ngerasa bahwa Aquarius jangan-jangan ini tuh sedang ngetes aku ini, gitu ya. Apakah aku langsung mundur kalau aku menerima tolakan dari dia? Nah, jadi di sini tuh bisa dia dengan asumsinya sendiri. Oh, udah itu pura-puranya Aquarius aja tuh yang sedang ingin ada jarak sama aku. Nah, dan kemudian pemikiran dari pasangannya Aquarius ini, oh kamu nggak boleh nih tidak menerima kucuran cintaku, tidak menerima kucuran asmaraku, kasih sayangku, gitu ya. Nanti kamu malah nyari yang dari tempat lain. Nah begitu, jadi dia kayak hanya mau mengambil peran sebagai pasangan yang baik, pasangan yang benar gitu ya. Tetapi di sini tuh berdasarkan tolak ukurnya dia sendiri gitu, bukan berdasarkan kecocokan, keserasian, ketepatan bagi Aquarius. Nah, kayak gitu nanti nih. Gitu ya. Jadi niatan baiknya dia diterima oleh Aquarius ini tuh kayak, wah ini nggak baik lah, orang Aquarius lagi nggak butuh soalnya. Gitu ya. Orang dia memang lagi sungguh-sungguh dia ingin ada jarak gitu. Tapi si pasangan ini tuh mungkin dia juga nggak bisa ya kalau nggak intens dengan Aquarius di bulan April ini. Nggak kuasa dia gitu. Nggak bisa dia nahan dirinya dia, membendung rasanya dia untuk tidak dia tumpahkan ke Aquarius. Gitu loh. Ya, nggak bisa banget dia gitu. Nah, tetapi Aquarius ini tuh seperti orang yang dia lagi nggak bisa nikmati kehadiran si pasangannya ini, gitu, ya. Lagi justru kehadiran si pasangannya ini tuh dianggap oleh Aquarius, wah kamu hanya ngerecokin aku aja, gitu ya. Atau ini bukan hanya soal Aquarius sedang fokus kepada pekerjaan, tapi Aquarius juga bisa ya alasannya Aquarius ingin berjarak dulu dari si pasangan ini, dia sedang menikmati sesuatu, aktivitas tertentu, dan aktivitas ini tuh menyenangkan, gitu ya. Nah, tapi aktivitas ini tuh nggak bisa dibagi dengan si pasangan, atau Aquarius itu tuh ngerasa bahwa si pasangan ini tuh nggak perlu juga dilibatkan dalam aktivitasnya Aquarius. Apakah itu karena tidak bisa, apakah itu memang Aquariusnya memang tidak mau gitu ya. Mungkin juga kan begitu kalau orang-orang Aquarius ya, ada masanya untuk nempel kayak perangko, ada masanya memang orang-orang Aquarius ini tuh dia diberikan jarak dekat gitu ya, diberikan kebebasan dulu. Orang-orang Aquarius memang kayak gitu, nggak bisa dia ditempelin terus gitu ya. Dari planetnya aja tuh planet yang memang planet kebebasan itu. Jadi kalau dalam sebuah hubungan nggak usah heran kalau hari ini Aquarius itu tuh bisa nempel gitu ya. Nah, kemudian di beberapa waktu berikutnya dia kok kayaknya menjauh gitu ya. Jadi kayak berhubungan dengan Aquarius, mereka butuh dihormati ya. Mereka butuh dihormati kebutuhan mereka untuk dibebaskan dulu gitu loh. Nah, tapi si pasangan ini tuh dia agak sulit ya mengerti tentang kebutuhan jiwanya Aquarius gitu. Soalnya ini lagi berbunga-bunga, Mari lihat si pasangannya Aquarius ini, dan memang
mungkin dia memang tuh kayak nggak bisa gitu ya, apalagi kalau ini hubungannya sudah lama, memang dia nggak betah gitu kalau ada gap antara dia dengan Aquarius lah. Ini ya itulah ya, ada dua orang dalam satu relationship dan pasti ada dua kebutuhan gitu ya. Nah, jadi nampaknya ini menjadi tantangan tersendiri nih bagi Aquarius, terutama bagi Aquarius. Nah, di situ ya. Jadi kayak si pasangan ini tuh dengan PD-nya saja dia menunjukkan kebutuhannya dia ke Aquarius. Enggak, kamu, siapa sih yang nggak senang kalau diberikan perhatian? Siapa sih yang nggak senang kalau ditempeli oleh pasangan gitu ya? Dia dengan percaya diri karena dia punya motif baik di sini. Maksudnya dia ya, aku datang tuh mau ngebahagiain kamu, mau ngasih kamu ini itu, mau ngasih kamu perhatian, mau menunjukkan ke kamu betapa aku sayang sama kamu, care dan peduli sama kamu gitu ya. Jadi dia kayak beranggapan baik pada apa yang dia lakukan. Dia nggak tahu kalau yang dia kerjain ini tuh nanti justru kayak bikin Aquarius, aku gerah gitu. Pasangannya Aquarius itu tuh nggak paham akan kebutuhan yang seperti itu. Ya taunya dia kalau orang yang sudah berpasangan, ya ngapa-ngapain itu tuh sebisa mungkin bareng gitu ya. Ada intensitas tertentu dalam itu ya, dalam sebuah koneksi gitu ya. Nah, tapi Aquarius di sini tuh enggak, mainnya sama aku tuh enggak yang kayak gitu ya. Ada masa-masanya, ada gelombang-gelombangnya gitu, ada periode-periodenya, periode kita, aku dan kamu sering bersama. Ada masanya aku tuh ingin dengan aktivitasnya kamu, dan monggo kamu juga pakai hak bebasnya kamu gitu ya. Pakailah waktunya kamu untuk hal-hal yang bikin kamu bahagia tanpa kehadirannya aku gitu ya. Nah, di situ. Jadi ini tuh agak kurang nyambung nanti. Ya, agak kurang nyambung relationship-nya Aquarius dengan si pasangan. Dan ini tuh mungkin saja memang maulah Aquarius ini tuh coba ya, dia mau coba untuk mengerti tentang maksud baik dari si pasangan ini. Tapi ketika dia mencoba mengerti itu kayak ibaratnya dia sedang menekan siapa dia yang sesungguhnya, menekan apa keinginannya dia yang sesungguhnya. Dan ini tuh Aquarius sedang merepresi ya. Sebenarnya Aquarius bisa tuh kayak yang marah. Dalam upayanya dia memahami si pasangan, dia bisa menekan kemarahannya dia. Gitu ya. Karena kalaupun kemarahan ini tidak ditekan, lah dia kan coba memahami ya. Oh, ini sebenarnya pasanganku ini mau baik. Nah, ini sebenarnya niatannya dia bukan niatan dengan sengaja mau mengusik gitu ya. Nanti bisa Aquarius coba berpositif thinking. Tapi aku juga punya kebutuhan ini untuk mengerjakan pekerjaanku biar cepat selesai ini. Gitu ya. Aku juga punya urusan tertentu ini yang gak bisa melibatkan dia. Kalau kayak gini nih ceritanya, aku jadi kayak terikat sama dia. Gitu ya. Ada tetap ego-ego yang ingin berontak, tetap ada. Dan ini tuh bisa sih beberapa kali akan lepas ya. Sebisa mungkin tetap dia tekan, tapi ya namanya sepanjang bulan April itu ada 30 hari ya. Nah, di antara 30 hari ini
ada meledaknya juga ini nanti Aquarius. Apa sih kamu ini? Nah, kayak gitu. Ya. Nah, memang kalau si pasangan, mari lihat orangnya agak-agak lembut ya. Jadi untuk adu argumen dengan Aquarius, dianya itu tuh nggak mau. Gitu ya. Nanti paling-paling dia, aduh sakit hatiku gitu ya. Kok aku malah dimarahin? Kok aku malah dicereweti sama Aquarius ini gitu. Ya. Tapi ini pasangannya Aquarius ya namanya orang cinta ya. Dia nggak akan bisa tuh lama-lama nunjukin dia tuh ngambek ya. Soalnya kalaupun dia ngambek nanti di tanda kutip agak dibentak sama Aquarius. Tapi begitu nanti ini kan Aquarius datang minta maaf gitu ya. Datang minta maaf, tapi memang ini tuh bisa bukan melalui kata-kata. Aku minta maaf ya, sorry ya. Belum tentu akan kayak gitu. Aquarius di situ tuh bisa mainnya yang langsung ini mengkondisikan keadaan biar bikin si pasangannya happy lagi, bikin si pasangannya senang lagi. Nah, dan memang jurusnya Aquarius ini tuh masuk banget ya ke si pasangan. Jadi dia bisa ngambek sebentar, katakanlah cuman beberapa jam atau mungkin cuman beberapa hari di rentang 30 hari. Tapi begitu Aquarius datang dalam upaya mengambil hati dia kembali, ya dia luluh. Ya dia luluh gitu ya. Ya dia melepaskan maaf, ya dia memberikan maaf gitu ya. Dia pasangannya Aquarius ini tuh mari lihat orangnya setidaknya ya untuk sepanjang bulan April itu tuh dia nggak bisa dendam gitu ya. Dia nggak bisa marah-marah lama atau bahkan dia nggak bisa dendam nih sama Aquarius. Begitu Aquarius manis banget, manis lagi ke dia, udah dia langsung lupa tuh kalau kemarin dia itu tuh sakit hatinya dicuekin, sakit hatinya dimarahin gitu ya, bisa lupa dia gitu. Nah tapi ketika Aquarius ini datang, ya udah dia kembali lagi ke gayanya dia yang kemarin gitu ya. Nempel sama Aquarius, mengucurkan perhatiannya ke Aquarius gitu. Jadi kembali lagi Aquarius, aduh capek aku ngadepin pasanganku ini. Ada kayak gitu, kok ini pasanganku nggak ngerti-ngerti gitu ya. Kok dia ini tuh nggak paham-paham. Jadi di sini tuh secara mental bisa Aquarius merasa agak-agak tertekan gitu ya. Walaupun ini bukan tertekan dalam artian dia dicubit, dia disakitin, dia dicederain. Tidak. Hanya saja jadi Aquarius ini tuh jadi capek dia. Jadi capek dia membagi dirinya ke membahagiakan si pasangan dengan membagi diri dia pada aktivitas pribadinya dia gitu ya, bekerja kah, main sama temen kah, studi kah gitu ya, atau mungkin di situ tuh ya sebenarnya mau kusuk ibadah gitu ya, tapi si pasangan ini tuh ngajak ketemu, ngajak jalan misalnya kayak gitu ya. Nah jadi dia agak-agak capek jadinya gitu. Tapi untuk Aquarius sendiri mari lihat ya dia masih mau bersabar kok gitu ya. Dia masih mau, soalnya ya dia nggak akan tutup mata Aquarius ini tuh tentang niatan baik, tentang motif baik di belakang tindakan dari si pasangan gitu ya. Ya dia agaknya terkuras waktunya dia, energi fisiknya dia, energi mentalnya kayak gimana nih menyusun schedule ini, kayak mana biar bisa aktivitas pribadi jalan tanpa hambatan, tapi hubungan dengan si pasangan bukan membuat si pasangan ini tuh menjadi bersedih, tetapi tetap happy, tetap gembira bersama dengan dia gitu ya. Jadi mau nggak mau Aquarius di sini nanti untuk di bulan April agaknya jadi
harus kayak Naruto ya, membelah tubuh gitu ya, melakukan ini melakukan itu, berbagi dengan pasangan, gitu dia. Jadi agak-agak melelahkan lah nanti, tapi aku harus gini, udahlah biar aja aku lelah, asalkan pasanganku ini tuh senang, asalkan dia itu tuh ya dia bahagia. Tapi ya setidaknya ada beberapa kali, nanti minimal 1 kali agak kenceng nih Aquarius ke si pasangan, tapi hanya sebentar saja, tidak berlarut-larut sampai akhir April ya, atau bahkan dari emosi yang ditekan kemudian meledak ini tuh enggak yang bikin hubungan ini sepanjang bulan April suasananya jadi enggak enak, enggak gitu. Meledak sebentar, cepat nanti di situ itu diperbaiki kembali gitu ya. Ada kemauan dari Aquarius untuk merapikan ya hasil dari ledakan emosinya dia, dan ada si pasangan yang memang tulus di sini. Mari lihat sayang ya sama Aquarius ya. Jadi ketulusan sayangnya ini tuh ya akan dia lepaskan maaf untuk shocknya dia, terkejutnya dia atas ledakannya Aquarius yang kemarin hari. Nah, begitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin. Koin ini untuk menunjukkan inisial dan zodiak ya. Ini bisa inisialnya Aquarius, bisa inisial pasangannya Aquarius. Terkhusus untuk zodiak tentu saja hanya akan nunjukin zodiak pasangannya Aquarius ya. Oke, baik. Di sini ada inisial D, daun, ada N, nada, ada E, ember, ada B, bulan, ada J, Januari, ada P, putih, ada G, gula, dan kemudian ditutup dengan inisial M. Ada meja di situ ya. Masuk kita ke zodiak, ada Cancer di situ, ada Sagittarius, ada Aquarius, dan ada energi dari Gemini. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.